di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-28 tahun Liturgi A. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari lingkungan Benediktus, tata laksana dari lingkungan Maria. Sekarang, marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka Bahagia Kita dari Mada Bakti nomor 602. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, intensi misa pada pagi ini dimohon oleh Saudara Jesua Stivo dan keluarga Stefanus Wijiantoro mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-19. Juga bersama Teresia Andiani Herlina dan keluarga mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-29. Semoga saudara-saudari yang merayakan ulang tahun ini dilimpahi berkat kesehatan, panjang umur, tercapai semua yang dicita-citakan, dan senantiasa dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kita juga mendoakan arwah Bapak Yohanes Baptis Slamet yang dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Semoga ia berbahagia di surga dan keluarga diberikan penghiburan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika Tuhan ingin agar kita masuk di dalam lingkungan kasih-Nya, ingin melibatkan kita lebih banyak, lebih dalam, Dia tidak pernah putus asa mengundang kita. Dia ingin agar kita mengatasi segala keterbatasan kita, keputusasaan, rasa enggan. Maka mari kita hari ini mengikuti undangan Tuhan untuk berada di dalam kasih-Nya, terlibat dan bersama-sama berkembang di dalam kasih Tuhan. Mari pada awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari kelemahan kedosaan kita
dan kita mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita dibuat pantas ambil bagian di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau,
kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang begitu agung itu. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang
segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya kepada mereka,
Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mohon izin untuk ada di depan supaya lebih dekat satu sama lain. Suatu hari seorang teman saya menikah dan dia mengundang saya untuk hadir di dalam resepsi pernikahannya. Tapi hari itu hati saya sedang begitu banyak persoalan. Tidak ingin berangkat, banyak pekerjaan tertunda. Tetapi saya tetap berangkat. Lalu apa yang terjadi? Ikut kondangan dengan agak terpaksa. Maka sesudah saya salaman, lalu saya memilih duduk di pojokan. Wajah saya cemberut, sementara semua yang lain bergembira bersama yang mengundang pesta. Saya tidak hadir sepenuhnya di situ karena ada persoalan. Barangkali Bapak Ibu juga pernah mengalami hal seperti ini. Nah, upacara atau acara pernikahan rupanya hari ini dipakai sebagai sebuah perumpamaan. Penginjil
menggunakan perumpamaan tentang pernikahan. Pengantin yang merupakan gambaran perpaduan paling kuat cinta kasih antara manusia. Biasanya dalam pernikahan itu tokoh utamanya adalah kedua pengantin, pria dan wanita. Mereka menjadi pusat di perayaan itu. Tetapi dalam bacaan Injil tadi, pengantin pria wanitanya enggak ada. Yang ada justru si raja yang adalah bapak dari si pengantin. Mengapa ya? Barangkali kadang-kadang kita juga memahami ketika orang tua kadang-kadang mau mendominasi ketika anaknya menikah. Nanti undangan mama gimana kalau tidak dihitung? Orang tua yang lebih banyak berperan. Nah, ini ada apa? Kenapa pengantinnya tidak muncul di dalam bacaan Injil tetapi justru orang tuanya yang muncul? Rupanya raja yang menggambarkan Allah itu rindu untuk menghayati relasi dengan manusia seperti relasi antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ingin agar kita dengan Allah itu mempunyai relasi kasih yang mendalam. Itulah mengapa tokohnya justru si raja, bapak dari si pengantin. Inilah kehidupan Kristiani, kisah cinta antara manusia dengan Tuhan, di mana Tuhan lebih dahulu berinisiatif memanggil kita dan kita menanggapinya. Oleh karena itu, raja tadi mengundang semua orang, menggambarkan bahwa undangan Tuhan itu universal, tidak membeda-bedakan. Tidak ada seorang pun yang lebih istimewa dari yang lain, tetapi semua diistimewakan. Setiap orang boleh hadir, bahkan mereka yang kadang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, justru mereka yang sering menjadi sasaran kasih Tuhan. Maka saudara-saudariku, kita semua dipanggil untuk tidak mempersempit undangan Tuhan, seolah-olah hanya khusus untuk seseorang atau sekelompok orang. Tetapi justru kita diundang untuk membawa semakin banyak orang masuk di dalam lingkungan kasih Allah. Nah, sayangnya di dalam bacaan tadi dikatakan ada penolakan. Undangan Tuhan kadang mengalami penolakan. Barangkali kita pernah juga melakukannya. Apa yang biasa dipakai sebagai alasan untuk menolak undangan Tuhan? Di situ tadi disebutkan, para tamu memiliki hal lain harus dikerjakan, seolah-olah lebih penting untuk dipikirkan. Maka mereka tidak mengikuti undangan Tuhan. Ketika menghadapi penolakan seperti ini, apa yang Tuhan lakukan? Dia terus maju, tidak menunda, tidak membatalkan kasih-Nya. Dia tidak menyerah, tetapi terus mengundang kita, mendatangi kita. Di hadapan kata tidak, Tuhan tidak lalu membanting pintu atau marah-marah, tetapi malah menanggapinya dengan kasih yang lebih besar lagi. Kalau ketika kita ditolak, apa yang kita lakukan? Penolakan yang sekecil apapun kadang sudah cukup bagi kita untuk mengurangi semangat kita. Bahkan tidak jarang kita sampai berhenti. Saya sudah cukup, di sini aja, enggak lagi. I, you, and, katanya begitu biasanya anak-anak muda. Ketika kita disakiti oleh penolakan, kita lalu memendam kebencian. Saudara-saudariku, sekarang mari kita menempatkan diri sebagai undangan di dalam bacaan Injil tadi. Ketika kita sudah menjawab iya terhadap undangan Tuhan, kita lalu diminta untuk mengenakan pakaian yang sesuai, yaitu kasih yang sama dengan yang Tuhan berikan pada kita. Kalau tadi Tuhan ingin menghayati kasih yang mendalam, Dia berinisiatif, maka pakaian yang sesuai adalah kasih yang setara dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menerima undangan, tidak cukup kita hanya menerima untuk mengikuti Tuhan, belum cukup. Kita perlu memakai pakaian pesta,
mengenakan pakaian Tuhan artinya siap menjalani perjalanan pertobatan, mengubah hati, mengenakan pakaian yang sama dengan yang Tuhan kenakan. Sekarang apa yang bisa kita petik secara sederhana dari renungan kita yang sudah cukup panjang tadi? Suatu ketika ada seorang anak SD, anak orang kaya, segalanya kecukupan, tidak ada yang kurang sama sekali, lebih daripada yang diterima oleh teman-temannya. Tapi dia mempunyai seorang teman dari keluarga miskin. Bahkan untuk membeli buku pun dia nggak punya, si temannya tadi. Maka apa yang dibuat oleh anak SD tadi? Dia membawa anak temannya tadi kepada papahnya. "Pak, aku punya teman, dia membeli buku pun tidak cukup uangnya. Bisa nggak kita membantunya?" Lalu papahnya tadi mengatakan, "Kalau gitu kamu setuju nggak? Kalau dia kuangkat menjadi saudaramu, menjadi anak angkat papa." Dengan senang hati si anak tadi. Maka dengan begitu lalu si anak yang miskin tadi mendapatkan kasih sama seperti yang didapatkan oleh anak yang pertama tadi. Saudara-saudariku, inilah yang perlu kita lakukan. Kita menerima begitu banyak kasih dari Tuhan. Tidak bisa kita nikmati sendiri. Tetapi mari kita bawa semakin banyak orang untuk ada dalam lingkungan kasih Tuhan. Karena dengan begitu kerajaan Allah diperluas. Kita jangan mempersempit, tetapi justru memperluas tanpa batas-batas yang kita buat sendiri. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua, saudara-saudariku, diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan untuk mengetuk hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda
dan menerima rezeki dari-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Saudara-saudariku, berdoalah bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih,
Kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup. Kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya yang kami doakan hari ini, yaitu Bapak Yohanes Baptis Selamat. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita menyanyikan doa yang Kristus ajarkan sendiri kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Amen.
pesta pernikahan siapa bermenuju non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di pesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu, sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Bazar UMKM Paroki San Frades dan donor darah. Memeriahkan Hari Pangan Sedunia, tim PSE Seksi Sosial bekerja sama dengan ibu-ibu paroki mengadakan Bazar UMKM pada tanggal 15 Oktober setelah misa di Plaza. Untuk bisa belanja di stan, telah disiapkan kupon belanja yang dapat dibeli dari panitia. Selain bazar, di hari yang sama ada pelayanan donor darah di ruang Angela Merici mulai pukul 8 sampai pukul 11 siang. 2. Uskup Cup tahun 2023. Uskup Cup Dekanat Palembang tahun ini diselenggarakan oleh Paroki Santo Stefanus Talang Betutu. Mari kita memberikan dukungan bagi tim voli putri dan putra San Frades. Jadwal pertandingan minggu ini tanggal 15 Oktober pukul 2 siang, tim putra San Frades akan bertanding dengan tim putra Santa Maria. 3. Pertemuan orang tua diberkati. Seksi katekese dan pengurus OTD mengundang anggota komunitas orang tua diberkati untuk hadir dalam pertemuan bulanan pada tanggal 22 Oktober pukul 10 pagi di Balai Paroki. Tema bulan ini adalah kekuatan doa Rosario menguatkan batin dan menjadi pemenang. 4. Pujian dan adorasi. Paroki Katedral Santa Maria menyelenggarakan pujian, renungan, dan adorasi pada tanggal 17 November. Informasi dan pendaftaran silakan dibaca di panduk yang terpasang. 5. Program Ayo Kuliah Paroki San Frades. Seksi PSE, Subseksi Pendidikan menyiapkan program Ayo Kuliah dengan ketentuan sebagai berikut. Hanya berlaku untuk umat Paroki San Frades, berlaku untuk mahasiswa baru, dan bantuan dana kuliah diberikan untuk biaya kuliah per semester dan saat ini terbatas untuk 3 orang. Persyaratan pengajuan: memiliki kartu keluarga paroki, mengisi formulir pengajuan yang telah disiapkan di sekretariat paroki, ijazah SMA sederajat, memberikan informasi biaya kuliah per semester dari universitas. Keputusan terkait dengan program Ayo Kuliah dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi, PIC Bapak Hendra. Formulir pengajuan dikembalikan selambatnya tanggal 28 Oktober. Serta seluruh umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 7. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik. Pasangan Yos Lauren Tampu Bolon, putra dari Liong Tampu Bolon dan Merliana Situmorang,
dengan Ana Angelia Kokong, putri dari Rudi Kokong dan almarhumah Asmawati Yusuf, warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 5 November di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Alpin Raja Guguk, putra dari Romulus Raja Guguk dan Rafile Simamere dari lingkungan Paulus Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Evinta Panggabean, putri dari almarhum Anjur Panggabean dan Merince Sihombing, warga lingkungan Maria Goretti. Rencana perkawinan tanggal 13 November di Gereja Santo Fransiskus Assisi Aritonang, Paroki Santo Kristoforus Siborong-Borong. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut wajib melaporkan kepada pastor paroki. 8. Intensi kolekte kedua pada Hari Pangan Sedunia. Saudara-saudari terkasih, seperti kita ketahui, Gereja Katolik Indonesia menetapkan tanggal 16 Oktober 2023 sebagai Hari Pangan Sedunia. Tema HPS tahun ini adalah Pertanian Penyedia Pangan bagi Semua. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Uskup meminta agar mengintensikan kolekte kedua pada Sabtu dan Minggu tanggal 21-22 Oktober 2003 sebagai kolekte khusus Hari Pangan Sedunia tahun 2023. Kolekte ini akan kita gunakan untuk membangun operasional Komisi PSE Pansos Kapal. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada tanggal 14 kemarin Romo Yosef, Romo paroki kita, merayakan 25 tahun imamatnya. Kita bersyukur atas panggilan yang telah Romo Yosef terima dan dijawab dengan baik. Maka beliau sekarang melayani di paroki kita. Kita berterima kasih kepada Romo Yosef. Mengulangi sambil menekankan bahwa di bawah di plaza ada bazar melibatkan UMKM yang ada di paroki kita. Saya sudah merasakan testernya kemarin, enak. Bapak Ibu yang belum mendapatkan tiketnya jangan khawatir, di bawah masih ada kupon yang bisa didapatkan secara langsung. Mari kita berbondong-bondong ke bawah untuk menghidupkan UMKM di paroki kita. Terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.